ini yang dimaksudkan, yang dipaparkan oleh beliau itu semuanya ada pada ajaran tarekat kita ini. Tetapi pada dasarnya tarekat yang kita pelajari itu adalah perbuatannya. Sementara yang dipaparkan oleh Bapak Mursyid kita tadi itu adalah teorinya, tekniknya. Dan itu semualah yang kita kerjakan sesungguhnya, cuma tidak dengan ucapan dan kata-kata, tetapi dengan perbuatan. Jadi tarekat ini melakukan perbuatan daripada ilmu tauhid, daripada ilmu tauhid. Jadi kita melaksanakannya. Karena amalan tarekat Naqsabandiyah ini ada yang kita kerjakan secara zahir, ada yang kita kerjakan secara batin, ada yang kita kerjakan secara fi'li, qauli, ada juga yang kita kerjakan secara qalbi. Mana-mana yang kita laksanakan secara fi'li, qauli, ya, seperti yang dipaparkan oleh mursyid kita tadi, itu benar. Karena di ilmu tauhid itu ada beberapa sifat. Dalam ilmu tauhid itu ada 20 sifat jumlahnya. Jadi 20 sifat itu bunyinya wujud, idam, baqo, muhalafatu lil hawadisi, yamuhu binafsihi, wahdaniyat, qudrat, iradat, ilmu, hayat, sama, basor, kalam, qadirun. Kemudian ilmu hayun, sampun, basirun, mutakallim. Jadi ada jumlahnya, ada 20 sifat. Jadi 20 ini setiap sifat itu mempunyai makna. Wujud artinya ada dan sebagainya. Kalau ada berarti lawannya itu tidak ada. Itu yang dimaksudkan. Jadi kalau ada sesuatu lawannya tidak ada. Kalau tidak ada lawannya ada. Jadi semua itu ada. Ada yang wajibnya dan ada yang mustahilnya. Nah, itu yang tentang ilmu sifat 20 ini. Jadi daripada 20 ini dibagi menjadi 4 bagian. Yang pertama itu adalah sifat nafsiyah yang terdiri pada sifat wujud. Cuma satu itu sifat. Kemudian sifat qalbiyah yang terdiri pada 5 sifat. Kemudian sifat ma'ani yang terdiri pada 7 sifat. Kemudian maknawiyah yang terdiri juga pada 7 sifat. Dan di dalam tarekat kita itu ada 14 sifat yang kita laksanakan, yang kita kerjakan. Cuman kadang-kadang di dalam mengamalkan ini kita tidak menyadari. Kenapa? Karena kita tidak paham. Karena kita tidak memahami ilmunya. Padahal apa yang diutarakan atau disebut oleh mursyid kita tadi itu ada yang kita kerjakan. Cara dohirnya bagaimana? Ya, kalau kita ini al-insanu maqalul khuta' wal nisyan. Sesungguhnya manusia itu cepat lupa dan lalai, maka kita tidak akan lepas daripada dosa. Sehari-hari kita selalu berbuat dosa. Baik dosa dari mata, dosa dari telinga, dosa dari hidung, dosa dari mulut, dosa dari kaki. Dan yang terbanyak dosa kita ini keluar daripada mulut. Itu yang terbanyak ini. Makanya pekerjaan secara zahir dalam amalan kita dianjurkan untuk menyebutkan bukti. Astagfirullah, innallaha ghafurur rahim. Jadi apa maksudnya? Kita mohon ampun kepada Allah. Allah yang maha kuasa dan Allah yang maha ghafur, Allah yang maha penyayang. Ya. Maka setiap kita melaksanakan amalan, kita mengatakan astagfirullah, innallaha ghafurur rahim, pandang dari ujung rambut sampai ujung kaki, pandang dosa semua. Sadari bahwa kita itu berbuat dosa dan mohon ampun kepada Allah. Astagfirullah, innallaha ghafurur rahim 10 kali.
setiap kita sudah sholat. Nah, ini kita sudah melaksanakan secara dohir amalan kita ini. Secara batin, Allah, Allah, Allah kita ucapkan dalam hati, karena hanya kepada yang di dalam hati ini kita memohon ampun. Kenapa? Ya sesuai yang dipaparkan oleh Mursyid kita tadi. Karena apa yang kita perbuat dan apa yang kita berkehendak itu adalah datang daripada zat. Zat yang berupa apa? Yang berupa rohani kita, yang ada di dalam jasad kita. Nah, itu yang apa yang dikatakan mursyid kita tadi, bahwa ruh itu sesungguhnya dia tidak mau berbuat dosa. Ruh itu taat, ruh itu patuh. Tetapi oleh jasad ini yang membutuhkan materi, yang membutuhkan zat-zat dari alamnya, dia terhubung oleh hawa nafsu. Maka ruh dikendalikan oleh jasad untuk berbuat maksiat. Kalau ruh sebenarnya tidak mau dia berbuat maksiat, tapi karena ruh dibelenggu oleh jasad, sementara jasad ini adalah tempatnya hawa nafsu, maka ruh terpaksa harus mengikuti kehendak jasad. Makanya ruh dia tidak butuh dengan dunia, dia tidak butuh dengan makanan, dia tidak butuh dengan perhiasan, dia tidak butuh dengan apapun. Dia hanya butuh zikrullah. Dia hanya butuh beserta Allah. Dia hanya butuh untuk berdampingan dengan Allah. Bagaimana caranya? Yaitu zikir, baik lesan maupun batin. Begitu. Itu cara kita untuk memahami antara perpaduan perbuatan dohir dengan perbuatan pekerjaan ruh kita, pekerjaan yang goib. Nah, gitu. Makanya memang perlu kita mengetahui apa kita dalam amalan harus istighfar, ya karena tadi jasad ini tempatnya hawa nafsu. Makanya disebut al-insan. Al-insan, insan itu ada kita nih, manusia. Mahaul khotok wa nisyan, bahwa kita itu insan, manusia, tidak akan lepas daripada perbuatan dosa karena kita luput dan lalai. Maka itulah Allah menganjurkan kita untuk selalu beristighfar. Secara dohirnya boleh kita menyebutkan astagfirullah, innallaha ghafurur rahim. Pandang diri kita, api, air, angin, tanah dan air ini mempunyai tabiat. Api tabiatnya apa, air tabiatnya. Ketika kita menyebutkan astagfirullah, innallaha ghafurur rahim, maka pandang pada 4 unsur itu. Karena itulah hawa nafsu, itulah yang berbuat. Kalau ruh, dia tidak. Tapi ruh bertanggung jawab dari perbuatan hawa nafsu yang diperbuat oleh ruh yang bertanggung jawab. Kemudian daripada sifat-sifat yang 14 yang dibagi 2 menjadi 7 dan 7. Yang 7 adalah sifat ma'ani. Sifat ma'ani yang berbunyi qudrat, irodat, ilmu, hayat, sama, basor, kalam. Qudrat, kuasa. Kita manusia diberi sifat kuasa. Irodat, menentukan atau berbuat atau berkehendak. Manusia diberi untuk berbuat, untuk berkehendak, untuk merencanakan. Ilmu, kita diberi pemahaman, kita diberi kepahaman, kita diberi pengertian, sehingga kita tahu mana salah, mana benar.
mana pahit, mana manis, mana masin, mana masam, kita tahu. Karena ada sifat ilmu dalam diri. Hidup karena ada sifat hayat pada diri kita. Sama karena kita mendengar, karena ada telinga. Basor, melihat. Kalam, berkata-kata. Jadi berdirinya diri kita untuk dipahami, dikenali diri kita, man arafa nafsahu faqad arafa rabbahu, kenali diri maka kenal akan Tuhanmu. Bagaimana? Kodrat kuasa ada pada diri kita. Iradat menentukan ada pada diri kita. Tapi Allah qadirun, kalau kita kuasa, Allah maha kuasa. Kita yang bisa menguasai apapun yang kita kuasai, termasuk diri kita, anak kita, suami kita, istri kita, harta benda kita. Allah maha kuasa atas segalanya. Termasuk diri kita, harta kita, anak istri kita, suami kita, harta benda yang kita punya, kekuasaan yang kita punya. Itu Allah lebih kuasa daripada itu semua. Kalau kita hidup, Allah maha hidup. Allah tidak akan mati, kita masih mati. Nah, jadi di para silsilah, para guru-guru kita, untuk mengerjakan apa yang kita pahami, bahwa Allah itu menurunkan sifat kodrat pada diri manusia, menurunkan sifat iradat pada diri manusia. Para ulama, para silsilah kita dulu membuat amalan yang mengerjakan apa pemahaman yang kalau kodrat dapat di diri kita. Kita kan paham kalau kodrat kita ini ada dalam diri kita, iradat ada dalam diri kita. Tapi bagaimana kita melaksanakannya? Kalau hanya paham, tidak akan bisa melaksanakannya. Paham. Ya. Sama dengan kita paham, paham aku pasar Sungai Liat itu paham seluk-beluknya. Tapi kita tidak pernah ke pasar Sungai Liat. Bagaimana cara? Bagaimana kita bisa mengetahui? Walaupun kita paham seluk-beluknya. Sama dengan ini. Maka begitu kita tahu sifat kodrat ada pada diri kita, sifat iradat ada pada diri kita, maka cara mengerjakan, cara untuk menerapkan pada diri kita dengan kalimat Allah hadir. Kenapa? Allah yang ada pada diri kita, Allah yang hadir dalam diri kita, Allah menyertai kita, Allah beraf'al. Bagaimana kita bisa punya sifat kodrat? Bagaimana kita bisa kuasa? Bagaimana kita bisa menentukan? Kalau tidak ada Allah hadir dalam diri, Allah tidak beserta kita, Allah tidak ada dalam diri kita, bagaimana bisa melaksanakan itu? Tidak akan bisa. Jadi setelah kita memahami bahwa ada sifat kodrat pada diri kita, ada sifat iradat pada diri kita, maka kita melaksanakannya apa? Kita mengikrarkan di hadapan Allah bagaimana? Allah Allah yang hadir, Allah yang ada pada diri kita, Allah yang beraf'al kepada diri kita. Dan Allah kuasa atas diri kita. Allah menentukan segala sesuatunya. Walaupun kita merencanakan, Allah maha merencanakan, Allah maha menentukan. Walaupun kita merencanakan mau ke Pangkal Pinang, tapi Allah berencana lain, maka tidak akan terjadi di Pangkal Pinang. Jadi semua sesuai dengan apa yang dipaparkan oleh mursyid kita, semua gerak kehendak itu mendatangkan Allah itu benar. Tapi kita cara mengerjakannya lewat amalan seperti itu. Maka resapilah, Allah hadiri itu resapi bahwa Allah itu ada dalam diri kita, bahwa Allah itu sebenarnya beserta diri kita. Jadi yang berbuat, ya, yang berlaku, yang kita kerjakan itu bukan kita yang bekerja, tetapi kita digerakkan, dikerjakan. Sesungguhnya yang bekerja itu siapa? Zat Allah yang bersemayam dalam diri kita yang berupa ruh. Nah kemudian dalam sifat ma'ani setelah kodrat dan iradat itu ada sifat ilmu. Ilmu mengetahui, merasa, memahami. Karena kita mempunyai sifat itu, sifat ilmu.
Kita bisa memahami segala sesuatu, kita paham dengan segala sesuatu karena ada sifat ilmu. Maka macam mana kita untuk mengikrarkan, untuk berbuat, untuk melaksanakannya di hadapan Allah, bahwa kita menyatakan bahwa diri kita seperti itu? Maka dengan sebutan Allah Hadi, Allah yang memberi petunjuk, Allah yang memberi bimbingan kepada kita. Jadi kita bisa sesuatu, bisa berbuat, bisa ngerti, bisa paham karena Allah yang membimbing. Dan bagaimana Allah membimbing kalau tidak ada sifat ilmu pada diri kita? Karena Allah membimbing itu karena ada Allah, ada sifat. Apa yang disebut Allah Hadi itu sebenarnya sudah ada pada diri kita ini. Sudah tertanam pada diri kita. Kalau tidak kita pelajari seperti ini, tidak masuk ke dalam tarekat ini, ya kita tidak akan ketemu. Ini yang dinamakan kita tidak kenal akan diri kita. Itu. Jadi makna daripada man arafa nafsahu faqad arafa rabbahu, kenali dirimu maka kenal akan Tuhanmu. Ya ini. Di sini letak. Nah, kemudian dalam sifat ma'ani tadi, setelah sifat ilmu, hayat sama basor kalam. Hayat hidup, sama mendengar, basor melihat, kalam berkata-kata. Itu Allah. Bagaimana cara kita untuk melakukannya, untuk membuktikannya, untuk menghambakan diri kepada Allah, menyatakan bahwa diri kita itu sebenarnya diliputi oleh itu. Maka di sini disebut Allahu Naziri. Allah yang meliputi alam semesta, meliputi diri kita dari ujung rambut sampai ujung kaki. Kenapa Allah meliputi? Ya karena ada beberapa sifat dari sifat ma'ani, kodrat, irodat, ilmu, hayat, sama basar, kalam ada pada diri kita. Itu Allah meliputi, baik dari kodratnya, ya, irodatnya, ilmunya, hayatnya, samanya, basar, kalamnya, Allah meliputi semuanya. Ada pada diri kita. Nah, maka man arafa nafsahu faqad arafa rabbahu, sesungguhnya itu menyatakan bahwa kita itu tidak ada. Yang ada itu hanya yang penciptanya. Dan penciptaan yang Allah buat itu berasal daripada bagian dirinya yang dinamakan zatullah, yang dinamakan zat. Itu karena zat bukanlah Allahnya. Zat itu bagian daripada Allah. Sebagaimana sinar matahari bagian daripada matahari. Tidak akan ada sinar matahari kalau tidak ada matahari. Begitulah zat. Nah, kenapa dikatakan diri kita ini semua dari zat Allah? Karena diri kita kesimpulannya cuma satu. Diri kita berasal daripada nur semua.